Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasis Purnomo, NIM 0447668811. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah keamanan jaringan dengan soal silakan Anda melakukan praktikum sebagai berikut. 1. Pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. 2. Pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi VPN set to set. Panduan mengerjakan: lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan PMP MSIM 4404 keamanan jaringan. Baik, di sini saya akan menggunakan buku PMP sebagai panduan saya dalam melakukan praktikum. Ini saya sudah membuka Cisco Packet Tracker dan membuka file topologi. Maaf, saya ganti dulu topologinya yang setelah saya buat. Oke, di sini topologinya sudah dibuat dan sudah diberikan alamat IP masing-masing. Seperti ini contohnya PC 0. Kita lihat IP-nya 192.168.30.5. Untuk mempermudah, saya sudah menambahkan di sebelah PC-nya alamat IP-nya masing-masing. Di sini sudah terlihat PC1 192.168.30.6, kemudian PC2 192.168.10.5, dan PC3 192.168.10.6, dan PC4 192.168.10.7. Kemudian router 1 fast Ethernet 0 192.168.30.1, fast Ethernet 1 192.168.10.1, kemudian serial 192.168.50.1, kemudian router 2 fast Ethernet 0 192.168.20.1, kemudian serial 010 192.168.50.2. dan untuk web server alamat IP-nya 192.168.20.5, dan FTP server 192.168.20.10. masing-masing sudah diberikan alamat IP. Kemudian langkah selanjutnya, pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 yaitu PC 2, 3, dan 4. Kemudian 192.168.30.0 yaitu PC 0 dan PC 1 dapat mengakses web server dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20.0. Oke, baik, kita akan melakukan ping pada masing-masing PC menggunakan ini saja agar mempermudah. Dari PC 0 ke web server, sini masih valid, kita coba lagi. PC 0 ke web server, sini keterangannya sudah sukses, artinya berhasil. PC 0, kemudian PC 1 ke web server, sukses. Kemudian lanjut ke PC 2 ke web server, sukses juga. Dan PC 3 ke web server, sukses. Dan PC 4 ke web server, sini sukses, ada keterangannya PC 4. Kemudian dari PC ke FTP server, kita ping PC 0 ke FTP server, masih valid, kita coba lagi. PC 0 ke FTP server, sukses. Dan dari PC 1 ke FTP server, sukses. PC 2 sukses,
PC 3 sukses, dan PC 4 FTP juga sukses. Jadi semua PC dapat mengakses web server dan juga ke FTP server. Kemudian melalui browser yang terdapat pada PC 0, akses web server 192.168.20.5, kemudian tekan tombol Go beberapa kali. Kita buka PC 0, kemudian kita ke web browser. Kita tunggu karena untuk membuka web browser agak lama. Di sini sudah menampilkan, kemudian kita ketikkan 192.168.20.5, yaitu alamat web server. Kemudian kita ketik tombol Go beberapa kali. Di sini telah sukses menampilkan halaman web server, welcome to web server. Kemudian kita verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat pada web server. Kita buka web server, kita ke command prompt, dan kita ketikkan netstat. Masih belum bisa, kita coba lagi ke PC 0 dan web browser. Kita klik dulu Go, kita masuk web server, kita ketikkan netstat lagi, coba netstat. Maka di sini akan menampilkan alamat IP host yang telah mengakses web server, yaitu 192.168.30.5, yaitu PC 0. Kemudian melalui command prompt PC 4 akses FTP 192.168.20.10. Kita akses dari PC 4 ke FTP server, akses ke PC 4, kemudian kita ke command prompt, kita ketikkan FTP 192.168.20.10. Oke, maaf, kita klik, kemudian kita masukkan username, kita masukkan siswa 1, kemudian passwordnya UT. Oke, sudah berhasil. Kita coba cek di web FTP server. Kita ke command prompt dari FTP server, kemudian kita ketikkan netstat. Maka di sini akan menampilkan IP dari host yang telah mengakses FTP server, yaitu IP 192.168.10.7, yaitu IP dari PC 4. Artinya berhasil dapat host atau PC yang mengakses FTP server atau web server dapat terlihat di FTP server dan web server. Kemudian jadi semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.20.10. Kemudian semua PC dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5 dan web
dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstart. Oke, langkah selanjutnya tahapan konfigurasi. Dalam praktikum ini melakukan konfigurasi NAT pada router 1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. Semua PC terdapat di jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat mengirim asli yang berada dari network 192.168.10.0. Jadi PC 2, PC 3 dan PC 4 yang alamat IP-nya 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web server dan FTP server tetapi tidak dengan menggunakan fitur NAT, tidak mengenali alamat pengirim aslinya. Dapat mengakses web server dan FTP server, tapi web server dan FTP server tidak dapat melihat IP aslinya dari PC 2, PC 3 dan PC 4. Kemudian semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 yaitu PC 0 dan PC 1 dapat mengakses layanan web server dan FTP server, tetapi FTP dan web server masih mengenali alamat pengirim aslinya yang berasal dari network 192.168.30.0. Kita konfigurasi melalui router 1, kemudian kita ke CLI. Oke, kita ketik enter. Di sini kita enable, enter, config T. Oke, kemudian kita ketikkan interface pas Ethernet 0, kemudian IP NAT inset, kemudian interface pas Ethernet 1, IP NAT inset, kemudian internet interface serial 010 20 IP NAT outset, kemudian exit, kemudian akses list 1 permit 192.168.10.0 dan 0.0.0.255, kemudian IP NAT inset source list 1 interface serial 010 overload. IP NAT inset source. Maaf, ada sedikit salah dalam mengetikkan perintahnya. IP NAT inset gini source kurang C, maaf, source list 1 interface serial 010 overload.
Oke, sudah. Kemudian kita ke tahap analisa. Pada tahap analisa kita melalui web browser yang terdapat pada PC 0, PC 3 dan PC 4, akses web server pada 192.168.20.5, kemudian tekan tombol Go beberapa kali. Kita ke PC 0, kita coba di sini, kita ketik Go beberapa kali. Sudah. Kemudian kita coba dulu ke PC 3, ke web server, kita tunggu. Nah, sini kita ketikkan alamat IP web server 192.168.20.5, kita ketikkan Go beberapa kali. Oke, kemudian kita ke PC 4, kita ke web browser juga. Kita tunggu. Sudah, kita ketikkan 192.168.20.5, kita ketikkan Go. Sudah, kita kemudian ke web server, kita cek menggunakan command prompt dengan mengetikkan netstart. Ke command prompt di web server, kita ketikkan netstart. Kita coba, berarti ini yang terakhir saja yang dapat terlihat. Kita coba satu-satu, berarti kita coba dari PC 2 dulu, maaf PC 0 dulu. Kita ke Go beberapa kali. Ini kita ke web server, kita tekan netstart. Maka di sini alamat dari PC 0, alamat IP-nya masih terlihat aslinya, yaitu 192.168.30.5 seperti alamat IP PC 0. Jadi dapat terlihat oleh web server alamat aslinya. Kemudian kita dari PC 3, kita tekan ke web browser, kita masuk ke web server Go. Maka di web server, ketika kita netstart, maaf, start, maka belum bisa. Kita coba lagi. Oke, kita ulangi. Next stop. Nah, di sini kita lihat bahwa host yang mengakses web server, yaitu tadi PC 4 yang seharusnya alamat IP-nya 192.168.10.7, maaf tadi PC 3 ya, PC 3, tetapi di web server yang terbaca alamat IP-nya adalah 192.168.50. Jadi di web server tidak mengenali host yang mengakses dari
alamat IP 192.168.10.0 yaitu PC 2, PC 3 maupun PC 4. Kemudian proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di router 1 dengan menggunakan perintah .sh ip NAT task. Kita coba sini, kemudian kita ketikkan sh ip NAT trans. Oke, di sini jadi dapat terlihat alamat IP asli yang tadi mengakses web server. Sini alamat Inset global 192.168.50.1 itu serial 010. Kemudian nah di sini inisial lokal sini terlihat 192.168.10.7 kemudian titik 192.168.10.6 yaitu alamat IP dari PC 3 dan PC 4 terlihat. Local offset yaitu IP dari web servernya 192.168.20.5. Jadi dengan menggunakan SHIP NAT task dapat menerjemahkan alamat yang asli dari PC 3 dan PC 4 tadi yang mengakses web server. Dan selanjutnya lakukan hal yang sama terhadap pelayanan FTP dan analisis hasilnya. Kita coba dari PC 0 kita ke command prompt, kita ketikkan FTP 192.168.20.10 enter, masukkan username siswa 1, passwordnya UT. Oke, sudah berhasil. Kita coba cek di FTP server menggunakan perintah net start maka di sini dapat terlihat alamat IP dari PC 0, alamat aslinya 192.168.30.5. Oke, kita coba dari PC 3, kita ke command prompt, kita FTP 192.168.20.10 yaitu alamat IP dari FTP. Kita enter, kita masukkan username siswa 1 dan passwordnya UT. Oke, sudah. Kita coba lihat di FTP server dengan perintah net start lagi, net start. Nah, di sini terlihat alamat IP asli dari PC 3 yaitu 192.168.10.6 tidak terlihat di FTP server dan terbaca oleh FTP server alamatnya 192.168.50.1. Jadi PC 0 dan PC 1 dapat mengakses web server dan FTP server dan dapat diketahui alamat aslinya oleh web server dan FTP server, kan tetapi melalui mekanisme NAT PC 2, PC 3 dan PC 4 dapat mengakses web server dan FTP server, tetapi alamat aslinya tidak dapat terbaca atau terlihat oleh web server dan FTP server. Kita coba jadi ke
router. Ini kita coba lagi, IP NAT trans IP NAT trans. Oke, di sini terlihat sama seperti tadi. Nah, di sini ada terlihat bahwa yang mengakses FTP server 192.168.20.10 yaitu alamat aslinya 192.168.10.6 yaitu PC 3. Mungkin sekian tugas nomor 1, yaitu pengamanan jaringan praktikum konfigurasi NAT overload. Lanjut ke nomor 2, pengamanan jaringan yaitu praktikum konfigurasi VPN set to set. Oke, kita buka sebagai tracker. Di sini sudah membuka file topologinya. Kemudian langkah selanjutnya kita pada topologi tersebut diasumsikan network 172.16.10 dan 172.16.20 sebagai jalur publik, dan dua jaringan lainnya 192.168.10 dan 192.168.20 sebagai jalur privat. Pastikan PC 0 terhubung dengan PC 1 menggunakan perintah ping. Kita coba ping dari PC 0. Maaf, ping 192.168.20.10. Oke, berhasil. Kemudian aktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router R1 dan R2 dan menggunakan perintah-perintah berikut. Kita ke router 1, ke CLI, dan kita enable config. Oke, dan kita tekan di sensor boot modul C2 900 teknologi security K9. Yes. Kemudian copy running config start up config. Kemudian reload. Kita tunggu proses reloadnya. Kemudian kita show version. Kita lihat, oke, di sini sudah terlihat security K9. Oke,
lisensi teknologi keamanan aktif sudah aktif. Kemudian kita ke router 2, kita lakukan hal yang sama. Invalid. Config startup copy config startup config. Oke, dan kita reload. Kita tunggu. Oke, sudah, kita show version. Oke, sudah aktif. Lisensi teknologi keamanan aktif, security seperti K9 evolution. Oke. Kemudian konfigurasi parameter IPsec pada router 1 dengan konfigurasi berikut. Semua paket data yang berasal dari jaringan 192.168.1.0 menuju jaringan 192.168.20.0 akan memiliki terbentuknya jalur VPN. Oke, kita ke router 1 kembali. Kemudian enable, kita coba enable, kemudian kita ketikkan akses konfigurasi parameter ISA-KMP fase 1 crypto. Kemudian
exit Cisco Cisco address 192.16.20.2. Kemudian konfigurasi parameter ESAKMP pose 2 crypto reset transform set VPN set ESP 3 ESP SHA kemudian crypto map VPN map 10 kemudian description VPN connection to F2. Oke, kemudian set bit set bit 172.16.20.2 transform set VPN set kemudian match address 120 dan exit. Oke, sudah konfigurasi terutama pada interface output interface yang terbuat dengan update interface channel crypto map VPN map. Oke, konfigurasi parameter IPsec pada dengan router 2 dengan konfigurasi berikut. Oke, kita ke router 2. Dan konfigurasi parameter ESAKMP fase 1 crypto
set root 2, kemudian exit, kemudian crypto dan aplikasi parameter ISAKMP 2 itu VPN set ESP 3 dash ESP sa oke, kemudian crypto net VPN net 10 IP set ISAKMP. Oke, kemudian description VPN connection to S1 set bit 172.16.10.2. Oke, dan set transfer set VPN set image terus 1.0 dan exit, maaf, exit. Oke, sudah. Kemudian konfigurasi CryptoMap pada interface output interface yang terhubung untuk jaringan publik. Interface S0 kemudian crypto net VPN net. Oke, kirimkan paket dari PC0 ke PC1 menggunakan ping. Verifikasi paket terkirim secara transmisi menggunakan perintah show crypto episec SA. Coba kita cek dulu. Satu exit, exit. Kemudian kita show crypto episec SA. Di sini karena belum ada paket terkirim, maka belum ada masih 0. Oke, kita coba ping dari PC1 ke PC0 ke PC1 ping 192.168 tapping, tunggu sampai reply.
Nah, di sini sudah replay, ini sudah berhasil. Kita coba lihat lagi, kita cek lagi di router 1. Kita ketikkan show crypto IP sec SA. Oke, maka di sini hasil verifikasi memperlihatkan jumlah paket yang dikirim dan transkripsi. Jumlah paket terkirim dan transkripsi seperti ini. Paket enkripsi 3 ini. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya praktekkan dalam tugas 2 mata kuliah keamanan jaringan. Jika masih banyak kesalahan dalam memperjelaskan dan melakukan praktek, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.